Assalamualaikum, sampurasun, selamat datang di channel Ojo Dume episode kedua nih, episode yang terbaru juga ya dari episode pertama yang kita udah mulai waktu itu bareng Om Semar juga. Aku harus berubah dulu nih jadi host Ojo Dume ini. Nah, hari ini spesial banget teman-teman karena kita juga kan konsepnya baru nih, kita mau denger cerita dari hati ke hati tentang cerita dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Buat teman-teman juga yang punya cerita juga boleh dikirim ke kolom komentar. Nah, hari ini kita spesial banget kedatangan sahabat kita yang salah satu teman dari IB Musik juga yang telah support Ojo Dume dari awal banget. Cuman akhirnya baru kali ini, setelah 3 tahun baru mau syuting di channel Ojo Dume. Halo Rama. Iya, halo. Assalamualaikum. Bahar Smith yang berantem sama gue lo. Emang Ojo Dume begitu? Ya nggak tahu kan. Halo, selamat datang. Kenalin teman-teman, Nara di sini. Nah, yang menarik teman-teman, Rama ini adalah asalnya dari Banten, Pandeglang, betul. Iya. Dan menarik lagi, pasti kita udah tahu Pandeglang punya cerita banyak, Banten punya cerita banyak, maksudnya historinya tinggi, Iya. apalagi dunia spiritual dan dunia gaib juga banyak. Dan ternyata Rama juga sebenarnya punya, cuman nggak pernah di-share kemanapun. Jadi ini adalah channel pertama di mana Ara mau cerita. Nih. Iya, betul. Benar. Tapi sebelum itu, konsepnya apa nih hari ini nih bajunya? Outfit ya. Outfit ya? Saya di support sama DAF Studio. Oh, Sanustra ini ya? Dari studio. Ini DAF bukan tapi? Bener. Iya bener, DAF. Terus juga ini Benny, betul? Iya. Dari apa nih, Dit? Kevas. Benar. Dan ini kacamata ini ya. Itu. Serem bercanda mulu. Iya. Iya, di sini. Terus, Ra? Jadi mau share nih. Cerita-cerita apa, Ra? Sebenarnya ini cerita turun-temurun dari keluarga ya. Iya. Jadi kakek saya, berarti kakek Uyut ya berarti. Ibu, gimana jelasinnya? Saya punya ibu, Iya. ibu saya punya kakek. Berarti buyut lo. Buyut berarti ya. Tinggal di Bayah, daerah di Banten. Dia katanya adalah seorang camat di sananya. Nah, kalau zaman dulu orang tuh ngejabat karena kesaktiannya dia. Oh, bisa dijabat, dicalonkan. Jadi maksudnya dijadikan camat itu karena dia punya kekuatan, punya kesaktian. Jadi portofolionya tuh kekuatan. Benar. Oke. Gitu. Zaman dulu dia bukan seberapa banyak baliho Anda. kalau sekarang, kalau dulu dari benar-benar dari kemampuan, gitu, dari kesaktiannya. Nah itu katanya zaman dulu dia pokoknya punya kesaktian, udah gitu dia transportasinya antar kecamatan atau antar desa tuh karena belum ada mobil jadi pakai kuda. Kuda, oke. Gitu. Terus si Bayah ini kan tidak bisa dipungkiri dulu ada jalur kereta. Iya. Nah, jadi tuh banyak orang-orang dari kota, dari Belanda ke situ main gitu. Dia tuh suka mengamankan daerah-daerah di Bayah tentunya gitu. Mengamankan. Nah, yang menarik nih. Mengamankan dari apa, Ra? Emang apa yang diamankan juga? Gitu? Nah, ini kan jadi di sana banyak sumber, ada emas di sana, Cikotok tambang emas. Lo. Nah, itu dari dulu udah ada gitu. Oke. Ya gimana caranya pokoknya ini tambang bisa hasilnya tuh bisa kebagi ke masyarakatnya gitu loh, jangan ke PT-nya itu. Jadi Robin Hood-nya lah ya. Kalau Robin Hood kan tapi jahat ya. Nolong ya. Ya kan ini enggak, mengamankan. Benar. Menyeimbangkan berarti ya. Nah, itu ceritanya selalu ada tuh dari Selalu ada. Pokoknya sampai sekarang pun misalnya keturunan ini misalnya saya nih Ara nih. Siapa kakeknya disebut nih nama ini. Terus itu mah zaman dulu gitu. langsung ke situ ya. Gitu. Tapi Ara udah pernah ketemu ke sana lagi, daerah itu lagi. Kemana nih? Daerah Bayah tadi. Setiap lebaran pasti pulang ke sana. Nah, pokoknya yang hebat tuh kalau di kampung cerita turun-temurun itu sangat dipercaya gitu. Iya. Jadinya lu bakal selalu dihormati sampai turunan keberapa juga. Selama namanya nyebut nama itu, langsung respect gitu. Apalagi kalau ceritanya baik ya. Benar. Maksudnya efeknya ke cucu-cucu. Benar. Pokoknya orang percaya zaman dulu tuh kalau lo punya jabatan itu emang karena jujur gitu, amanah, punya kemampuan yang luar biasa gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih kemampuan luar biasa apa yang diceritakan mama dan kakek Wah, nggak dulu? bisa kalau itu, sorry. Ya, buat apa disuruh?
Ya jangan marah kan, saya punya privacy saya Privacy, juga. iya kan cuma pengen tahu salah satu dari 500 kebiasaannya si almarhum ini. Kalau yang itu Yang populer di keluarga. lupa pokoknya kalau nggak salah menjinakkan kuda dia paling bisa tuh. Kan kuda kalau mau dinaikin tuh harus kita apa kenalan lah apa-apa. Iya. Nah itu dia punya kemampuan dengan cepat untuk Jago ya. dengan si kuda itu. Justru yang punya cerita lagi kakek Uyut dari nenek sebenarnya Yang ada tadi cerita. Yang tadi kan di Bayah. Ah. Duh gimana jadi Dari gua? garis mana, bapak apa ibu? Kakek dari kakek gua, dari Kakek bapak. Gua punya ibu. Ibu gua punya kakek, ayah. Kakek dan nenek. Iya. Kakek gua yang gua ceritain barusan nih. Itu tadi. Iya. Nah yang ini. Nah, yang nenek nih punya bapak, yang nenek punya bapak dong berarti. Biar kakek Uyut gua dari nenek ngerti Iya, nggak, iya, Dit? iya, paham. Itu yang gua pernah dengar ceritanya. Ceritanya apa lagi tuh, Ra? Tapi itu mah kayaknya bukan camat atau bukan apa, cuma Iya. punya kekuatan. Zaman dulu ada kerbau jatuh ke sumur. Bisa ditarik hanya dengan menggunakan benang. Nah, itu aneh kan? Itu aneh tuh. Bisa Oke. keangkat katanya gitu. Oleh si nenek itu. Bapaknya si nenek. Iya, kakek. Oke. Itu. Nah, itu percaya nggak percaya, cuman katanya banyak orang yang menyaksikan soalnya. Iya. Kan gimana coba cara? Dan kalau yang udah ketahuan, Ra, diceritain nggak sih ke bawah-bawahnya, ke anak cucunya bahwa emang si kakek ini emang kuat tradisinya, selalu ini. Ada nggak tradisi yang dilihat oleh anak cucunya, kakek tuh Kayaknya- selalu ini, selalu ini? Kayaknya ada tapi emang nggak nyampe ke gua ceritanya. Gua tuh selalu kalau ada bahasan itu gua lebih baik nggak mendengarkan lah. Suka aja lah lanjut. Kenapa emang, Ra? Kok nggak didengerin? Nggak ini aja. Padahal kan bagus. Tadi kata lu sendiri kalau ke bawah jadi dihormati orang, respect. Bener. Mungkin saat itu kan cerita-cerita ini pas setiap lebaran ngumpulnya. Dan gue tuh masih terlalu kecil buat buat ngobrolin itu. Jadi gue lebih mending main ke pantai, main ke gunung, Iya. makan bakso ditraktir sama om daripada dengerin cerita itu. Daripada itu. Gitu. Sampai akhirnya keterusan sampai gede sekarang. Nah, lu pernah gak waktu kecil keluar yang orang tua ngobrolin gitu-gituan terus lu nya kayak apa sih ini? Gue malah lebih jauh lagi. Apa? Gue nggak bisa ngumpul di situ. Karena kan pada ngerokok, bapak-bapak tuh biasa di luar. Ya udah, jadi bener-bener terisolasi aja gitu. Padahal lu pengen mungkin denger itu. Pengen dong, beda ya. bocah kepo begini, pengen dulu. Saya sih tidak. Jadi Tidak ya? selalu setiap lebaran tuh menceritakan pasti kehebatan ini gitu. Oh, andai ini masih hidup ya gitu. Kalau masih hidup pasti begini. Tapi ada ini nggak, Ra, kalau bentuk manifestasi bentuk barang-barang warisan, tradisi yang masih dijaga turun-temurun. Misalnya orang Jawa kan punya keris, punya apa, cincin kah, apa. Kalau di lu, Banten, Pandeglang nih ada nggak? Pernah dengar nggak? Spesifik di gua nggak tahu. Iya. Cuman yang turun-temurun yang kelihatan banget adalah ibu gua dikasih anting. Antingnya itu harus dikasih setiap ke anak pertama. Gitu. Jadi dari nenek ngasih ke ibu gua kan anak pertama nih. Oh, ibu anak pertama, oke. Tapi gua kenapa pengkir ya? Karena lagi ngomongin anting. Anjir. Serem deh jadinya nih. Santai bro, mungkin gue dari tadi kan nggak Bukan, bro. semprat. Kiri doang. Nggak apa-apa. Anjing. Lumayan gue udah gini beneran ini beneran. Nggak ada napas dulu, tenang dulu aja. Nah, Nggak apa-apa. serem bro. Nggak ada serem-serem. Udah ke kiri anjing. Ah, Ya udah capek, cik. capek. Capek aja lagi capek. Terus. aku bingung kenapa nih, Dit? Nah, teman-teman kita tadi udah sempat ke puskesmas. Cuma belum. Udah. Udah. Apa kayak lu tiba-tiba nutup Pengang apa? ya. Ngeng nutup tapi ngeng suaranya. Iya. Nah, udah terus buka lagi. Apa gua nggak boleh menceritakan kehebatan gue ya? Mungkin itu atau mungkin dari sisi positifnya terima kasih lu akhirnya mau menceritakan. Yaudah, berarti gua akan cerita terus kalau begitu. Iya, jadi karena maksudnya gue sih ya dua-duanya. Nah, ini juga ada nggak ada sesuatu tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Dit. Iya. Ini pasti putus dua-duanya. Karena akhirnya energi kita nyatu nih lah. Lagi sefrekuensi. Kuping kiri, jam kiri. Benar. Anjir. Lagi. Enggak. Ya udah lihat saja. Jadi nggak seimbang. Begitu. Atur nafas. Begitu kan tadi kata anting ke nyokap karena nyokap anak pertama. Berarti Anjir, topi gue mana, Dit? Ini gue lagi pemanasan.
Gue lagi pemanasan nih, hilang bini gue, sorry. Anak pertama akhirnya ke Kasih ke ibu. Nah iya, istri dari kakak gua. Kan anaknya cowok yang pertama. Iya. Berarti dikasih ke istrinya. Iya. Nah nanti anak dari kakak gua yang pertama diturunin lagi. Gitu. Oh gitu. Dan ada suratnya. Menarik. Ada suratnya bahwa ini tuh harus dikasih setiap ke anak pertama gini. Kalau kata emak gue itu games aja sih pokoknya, bukan sesuatu yang ini. Pokoknya ya lo gimana caranya? Anjir emak gue gini juga ya, kocak juga ya. Itu mah ya games aja. Jadi lu jangan lupa, lu taruh ini barang, lu belajar jaga, nanti kasih lagi. Iya benar-benar. Masa kan kita Ini mah games. ini mah games aja sih sebenarnya. Soalnya pasti ngasihnya pas sudah gede, pas sudah nikah kan. Iya, artinya di umur 25-an sampai 30-an gitu. Dan ini juga menariknya juga ya biar pengingat aja kan, ini dari nenek. Iya gitu. benar. Bahwa ini ya udah turun temurun gitu. Benar. Jadi karena kan anak sekarang juga suka historical kan, Pak. Benar. Kayak beli-beli barang apa nih AG1 itu kan story-nya kan dulu dipakai Michael Jordan waktu beli pecel lele. Makin banyak story-nya makin priceless tuh. Iya, bernilai ya. Mungkin itu yang pengen disampaikan dari leluhur itu. Cuman kalau dari bentuknya Ra, warnanya apa? Nggak tahu. Apa modern? Yang tahu cuma itu doang. Yang dikasih itu. Hebat ya. Gue nggak tahu. Anak ketiga. Nggak usah. Gue ambil. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau itu dari barang berarti anting. Terus apa lagi? Aduh, nggak ada lagi sih. Apa lagi ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang barang-barang spesial apa gitu. Yang menarik adalah kalau dari kakek buyut tadi dari nyokap ya. Dari bokap ada yang Kalau bokap, punya cerita-cerita kayak gitu. kalau bokap tidak ada. Dia tertutup sekali. Maksudnya pas gua dewasa kan bokap meninggal 2010. 10. Umur gua 17. Ya. Apa ya? Umur gua 17 apa 16. Itu tuh masih belum akrab banget sama bapak jadinya. Belum nggak terlalu tahu itu Banyak keluarganya cerita gimana. Nah, dari nyokap berarti. Nyokap yang banyak. Banyak yang akhirnya meneruskan dunia ini nggak sih? Maksudnya kan ada wak-wak kita, tante yang seneng dunia beginian juga, spiritual, sampai mendalami, sampai punya guru dan lain-lain. Ya. Ada yang nerusin nggak? Ada. Keluarga ibu, keluarga Bayah tuh terutama keluarga Bayah. Cuman gue tuh lebih percaya yang keluarga Bayah tuh karena emang ada ininya gitu, kelihatan gitu kata orang-orang. Gue punya kakek nih. Cecep udah nggak ada sih, udah meninggal. Nah itu tuh punya kemampuan untuk mengingat. Jadi misalnya kita kenalan nih, nama lu siapa? Didra. Oke, dia tuh udah bisa lihat siapa bapak lu, siapa atasnya gitu. Oh, Nah itu ada kemampuan itu. dan semua orang gitu. Jadi makanya ada orang-orang kan yang seneng mempelajari silsilah ya, datang ke dia tuh. Gua nih sebenarnya siapa? Ntar jelasin. Udah pulang dia seneng. Oh gitu. Itu kakek tuh. Kakek. Sayangnya dia belum sempat meneruskan ilmu itu, tapi keburu nggak ada. Karena kayaknya sih kayaknya menurut gua belum ada yang layak buat dapat ilmu sebesar itu. Diturunin. Betul kan? Takutnya Nggak kuat gitu, mental nggak atau kuat. apa. Takutnya kenapa gitu. Iya, Wah itu sayang banget tuh. Itu sayangnya. Sayang sih pas tahu. Nah, gue tahu gitu-gitu pas udah era sekarang aja pas. Oh, ya ampun dulu mah. Bular itu yang mungkin bidang pengobatan kah? Pengobatan nggak ada. Pengobatan belum pernah ketemu. Mungkin ngusir-ngusir gitu misalnya. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling zaman dulu ingat nanya si kakek gue itu Ya. tentang hujan paling waktu itu Iya. si sistem dukun hujan apa? Pawang Pawang hujan. hujan tuh gimana? Kenapa? Terus nikam. Hujan tuh gimana sih kok bisa diberhentiin sama orang gitu? Oh, langsung galak dah waktu itu. Jadi vibe-nya emang galak preman keren gitu. Preman, Si kakek ini Jepang. almarhum. Cool keren. Jangan salah katanya. Hujan itu tidak bisa dihentikan karena itu sudah takdir dari Allah. Yang dia bisa lakukan cuma mindahin katanya gitu. Sementara tapi emang kalau udah saatnya hujan ya udah hujan aja gitu. Lo nggak bisa punya kuasa itu. Lo cuma minta izin boleh nggak nih dipindahin? Boleh. Wah itu ilmu banget zaman dulu dan gue ingat banget. Apa tuh? Itu maksudnya percakapan kalau itu. hujan tuh gue kira gue diberhentiin hujan tuh. Kan seharusnya udah hujan kok jadi nggak hujan. Jangan salah bukan ngeberhentiin, mindahin. Jangan mindahin dan lo denger langsung dari kakek lo Kaki itu. gitu. Nah, yang gimana validasinya? Yang lo tahu? Iya benar. Bener. Ya mindahin. Dan bahkan gue kemarin sempat ada bantuin temen di satu acara di Pamulang. Yang gue senang bentukan penghujan tuh nggak melulu yang kayak di TV, di media gitu. Bahkan temen gue ini bilang, "Dit tuh penghujan kita tuh
yang tatoan gini, keren kan? Oh iya. Maksud gue, memang gue yakin ada ilmunya kok gitu. Dan setuju juga, bukan berhentiin tapi mindahin sementara dan minta kan kalau nggak dikasih ya udah gitu. Jadi emang tetap balik lagi ke atas aja gitu. Bukan berarti musyrik, bukan berarti percaya dianya gitu, enggak. Tetap orang-orang itu hanya perantara aja. Gitu. Iya. Terus pernah juga waktu kecil gua tangannya tuh di apa ya? Waktu zaman dulu di Cimande tau gak sih? Iya, patah. Diminyakin. Ya. Bukan patah. Cimande bukan buat patah. Betul, tapi diminyakin minyak Cimande lah pokoknya. Iya. Nah, terus lu di gini-gini nih. Pakai pakai tangan sendiri, sama tangannya dia digini-gini biar kuat tangannya. Aduh, gue lupa nama istilahnya apa ya? Zaman dulu. Ada tuh, terus? Ada, jadi tangannya kuat banget. Nah, dia tuh nyontohin, jadi kalau udah kebal tuh lu bisa dok gitu ke besi, ke apa. Jadi tangan lu pakai besi gitu? Enggak? Sama tangannya dia. Pakai tangannya dia aja? Dia gituin ya, diginiin. Sakit banget itu, tapi lupa gua nama istilahnya apa umur ya. lo berapa? Waduh, SD, SMP. Oh, Sekecil takut dong berarti. Tak sakit, masalahnya mah sakit banget. Oh sakit? Sakit, dia kenceng di ini. Nah yang gituin siapa? Masih saudara? Kakek gua. Oh kakek yang tadi kulit. Biar lu kuat ininya gitu. Sakit nggak bener? Sakit beneran. Aduh lupa lagi nama itunya apa ya. Semua cucunya digituin tuh? Waktu itu gua doang sih waktu itu. Ada apa nih? Kenapa arah doang? Sakit. Ada, pokoknya ada deh di Sunda tuh istilahnya ada. Ya? Ini tuh dikerasin gitu dengan dibenturin ke tangan benda apa keras. inget nggak yang digituin? Ada nggak? Enggak bukan. Tangan apa yang digituin inget nggak? Kanan apa kiri? Dua-duanya harus sama kerasnya gitu. Anda nyontohin udah gitu nih, ntar kalau udah kuat kayak gini. Nah karena ini nggak tahu cocok logi apa enggak ya. Gue juga lupa udah pernah cerita belum di Jedumnya. Apa tuh? Gue juga pernah digituin. Diolesin dulunya, terus baca ada doanya. Tapi bedanya, gue pakai pisau. Dia serak gitu kan. Kecilin kan. Nih Dit, aman kan? Aman kan? Gue malah lemes kayak. Iya gue. Ke tangan lu itu? Iya. Sebelum dia habis serok kertas. Oke. Ini apa-apa. Cuma nih waktu itu gue mah belum tahu ginian dan nggak tahu, takut aja udah. Cuman emang pesannya dia kalau dari Wagun waktu itu ya tetap jaga sholat gitu. Kalau emang mau diamalin ini ada bacaannya gini. Cuman sama waktu itu kayak sama SMP juga, SMA kuliah udah hilang aja. Iya. Gitu dan gue waktu itu tangan kiri ya. Waktu itu demonya sih tangan kiri aja. Pada kesama gitu kita nggak tahu juga. Kita coba sekarang ya, Rang. Pisau. Nggak usah, nggak ada. Nggak ada gitu-gituan. Cari. Nggak usah. Nah, Ra, terus dengan ngomongin kebal nih, kan erat banget sama Banten ya. Ya. Nah, selain kejadian tadi, ada kejadian apa lagi atau lu sebel nggak sih di anjir Banten kebal, wah ini nih gini, tahan ini nih, tahan itu. Ya. Ada yang relate nggak ke lo? Kayak mungkin ada yang mau jahatin lo, celakain lo tapi aman gitu. Jadi kalau gitu-gitu kayaknya kalau ke gue sih enggak ya. Cuman pas gue ke Jakarta culture shock juga pas ditanya orang mana. Pandeglang mana Banten? Wah pasti ini pelet. Kalau kenalan lagi, wah pasti kebal nih gitu. Karena nggak relate gue nggak. Lo nggak relate? Ditusuk berdarah juga sama dibakar. Pedih juga, melepuh juga. Oh malah di lo nggak relate? Enggak kalau gue pribadi. Cuman keluarga? Kalau cerita keluarga, wah aman nih. Soalnya kita turunan ini apa? Keluarga enggak gue. Pokoknya pas ke Jakarta gue kaget ternyata Banten tuh image-nya segitunya gitu. Udah gue cerita bahwa gue mah orang Pandeglang, kayaknya gue mah yang ininya gitu, yang nggak ke situ gitu. Cuman kalau gue memang ke dalam pedalaman. Serang itu emang ada servis golok gitu. Gue pernah tuh ngelewat. Itu aneh. Maksudnya kayak ada ya bener gitu gini. Sama memang ternyata kalau orang yang di dalam banget di kampung kadang suka dikasih sesuatu, entah bunga, entah tali yang harus diikat ke perut. Itu tuh untuk menjaga katanya gitu. Jadi kalau lo kenapa katanya sih bener itu buat apa dia? Jimat ya kayak. Jimat. Jadi kalau di kenapa ketusuk tuh nggak kenapa-kenapa. Aman, iya kebal aja gitu. Iya kebal. Itu ada tuh yang ditaliin. Tapi teman gue. Ada yang pakai temen lu? Ada yang pakai. Kok dipakai itu? Lu nggak? Enggak lah. Apa yang di kepala lu? Enggak lah. Nggak apa-apa. Ya kayak ini aja kok kayak. Usil gitu. Iya bener. Iya tapi tuh emang jauh banget dari Pandeglang, jauh banget. Kayak 3 jam perjalanan gitu lo baru ke kampung itu gitu. Pokoknya kata ibunya nih pakai buat jaga diri gitu. Nah, yang menarik lagi dengan Banten tadi di masa lu sekarang atau lama,
Lu pernah kecelakaan nggak? Atau pernah selalu terselamatkan gitu-gitu? Ada momen-momen itu nggak sih? Ada dong di pas lebaran. Wih, Oh, lu dulu. lo dulu lah kan lo hidup Gue lebaran. Gue lebaran pas masih kecil, masih SD. Hah? Ajuda me.